Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Film ini menceritakan tentang 4 bersaudara yang secara gaib bisa masuk ke dalam dunia lain. 4 bocah itu adalah Peter, Susan, Edmund, dan yang paling kecil, Lucy. Mereka berempat ini hidup di saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, di mana kubu Jerman saat itu lagi gila-gilanya menyerang Inggris lewat serangan udara. Jadi mau nggak mau, ibu mereka mengevakuasi keempat anak itu sejauh mungkin dari kota London. Setelah seharian melakukan perjalanan dengan kereta api, 4 bocah itu sampai di sebuah kota terpencil dan dijemput oleh seorang wanita tua dengan kereta kudanya. Mereka dibawa ke sebuah rumah mewah milik seorang profesor bernama Diggory Kirk. Hari pertama di rumah itu cukup membosankan. Mereka nggak bisa tidur karena mikirin kabar ibunya yang masih berada di London. So, untuk menghilangkan rasa bosan, Lucy mengajak ketiga kakaknya untuk main petak umpet. Ketika nyari tempat untuk bersembunyi, dia nggak sengaja nemu sebuah kamar yang gede banget, tapi isinya cuman sebuah lemari baju yang ditutupin sama kain. Lucy berpikir ini adalah tempat yang sempurna untuk sembunyi, jadi dia masuk ke dalam lemari baju itu. Lucy berjalan makin mundur dan makin mundur, berniat bersembunyi di antara tumpukan jaket di dalam lemari tersebut. Tapi tiba-tiba dia malah nyasar di sebuah hutan belantara bersalju yang lokasinya entah di mana. Tentu saja dia penasaran dengan dunia gaib yang dilihatnya. Lucy kemudian menyusuri hutan itu perlahan-lahan. Disinilah dia bertemu dengan sosok misterius bernama Thanos, seorang manusia kambing yang kaget melihat ada bocah nyasar di hutan ini. Thanos menjelaskan kalau ini adalah hutan Narnia dan alasan dia kaget setelah melihat Lucy tadi adalah karena dia belum pernah melihat manusia berkeliaran di hutan ini sebelumnya. Dia kemudian berbaik hati dan mengundang Lucy ke rumahnya. Thanos menyajikan teh kepada Lucy dan memainkan alat musiknya. Tapi masalahnya, setelah dia meniup suling sakti miliknya, Lucy jadi ngantuk dan tak sadarkan diri. Ternyata Thanos berniat menculik Lucy karena takut dengan seorang penyihir kejam yang saat ini menguasai dunia Narnia. Dia bercerita kalau penyihir tersebut memerintahkan semua makhluk untuk berburu manusia yang berkeliaran di hutan itu. Namun karena kepolosan Lucy, Thanos nggak tega menyerahkan gadis cilik itu kepada sang penyihir dan menyuruhnya untuk masuk lagi ke dalam lemari baju. Ketika dia balik, tentu saja Lucy menceritakan petualangannya tadi kepada Peter, Edmund, dan Susan. Anehnya, ketika mereka bertiga mengecek lemari tersebut, alam gaib yang dilihat Lucy tadi tidak ada di sana. Peter berkata mungkin itu hanya imajinasi Lucy saja. Di malam harinya, Lucy masih penasaran dengan apa yang dialaminya tadi, dan dia mengendap-endap kembali ke lemari baju itu. Melihat Lucy yang udah nggak ada di kasurnya, Edmund berusaha mencarinya. Dia berpikir mungkin Lucy ada di dalam lemari baju tadi, dan Edmund pun mencarinya di sana. Tapi kali ini dia berhasil masuk ke dunia alam gaib yang diceritakan Lucy sebelumnya. Edmund kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Dia tengok kiri dan tengok kanan nyariin Lucy. Namun tak lama kemudian sebuah kereta rusa mendekat ke arahnya. Disinilah dia bertemu dengan seorang tante-tante yang katanya adalah ratu kerajaan Narnia. Akhirnya Edmund dan sang ratu ngobrol berdua. Disinilah Edmund menceritakan segalanya kalau dia ini punya 3 saudara lain. Tapi setelah Edmund bercerita soal keluarganya tadi, sang ratu menawari dia untuk menjadi raja di Narnia. Dengan satu syarat, yaitu mengumpulkan ketiga saudaranya yang lain dan membawa mereka menemui sang ratu langsung.
Tak lama setelah kepergian Tante Ratu, Lucy bertemu Edmund. Dia terlihat senang melihat kakaknya berada di alam gaib yang sama. Lucy kemudian kembali ke rumah membangunkan Peter dan Susan yang lagi tidur. Dia bilang kalau dirinya dan Edmund berhasil masuk ke alam gaib Narnia. Tapi ketika Peter nanya ke Edmund, Edmundnya nggak mau ngaku kalau dia tadi berada di Narnia bareng Lucy dan malah bilang kalau itu hanya imajinasi Lucy saja. I was just playing along. You know what little children are like these days. Perkataan Edmund membuat Lucy menangis. Dia sedih karena dianggap edan sama ketiga kakaknya. Keributan yang terjadi akhirnya terdengar oleh Profesor Kirk. Peter dan Susan meminta maaf, kemudian menjelaskan kronologi yang sebenarnya. It's our sister, sir, Lucy. She thinks she's found a magical land in the upstairs wardrobe. Profesor terkejut setelah mendengar kalau Lucy nyasar ke hutan belantara setelah masuk ke lemari baju miliknya. Dan entah kenapa dia menyuruh Peter dan Susan percaya dengan Lucy sepenuhnya. We should just believe her. She's your sister, isn't she? You might just try acting like one. Disinilah Peter merasa ada yang gak beres dengan sang profesor dan lemari itu. Keesokan paginya pas main kriket, mereka gak sengaja memecahkan jendela di rumah itu. Karena takut diomelin, mereka berempat kabur dan nyari tempat bersembunyi. Hayo, kira-kira di manakah mereka bersembunyi? Betul sekali, mereka bersembunyi di dalam lemari gaib tersebut. Dan kali ini keempat bocah itu masuk ke dalam Narnia. Di momen inilah Peter dan Susan baru percaya dengan omongan Lucy. Mereka berempat memutuskan untuk menemui Tumnus, tapi rumahnya sudah acak-acakan. Lucy dan kakaknya bingung dengan apa yang terjadi. Untungnya di luar mereka bertemu dengan Mr. Beaver, seekor berang-berang yang bisa ngomong. Yeah, boy. I ain't gonna smell it if that's what you want. Mr. Beaver menjelaskan kalau Tumnus ditangkap oleh penyihir gara-gara membebaskan Lucy kemarin. Ternyata ada ramalan kuno yang menjelaskan di mana ada 4 orang anak manusia yang ditakdirkan bisa mengalahkan penyihir dan mengembalikan kerajaan Narnia seperti dulu kala. Karena ramalan itulah penyihir menangkap semua manusia yang berkeliaran di hutan Narnia. There's a prophecy. That 2 sons of Adam and 2 daughters of Eve. The evil time will be over and done. Di saat lagi ngobrol, Edmund diam-diam pergi dan menemui sang ratu. Dia berniat menagih janjinya untuk menjadikan dirinya seorang raja. Edmund baru sadar kalau dia ini hanya diperalat oleh ratu yang ternyata adalah sang penyihir jahat dan malah dijebloskan ke penjara yang sangat dingin. Karena dirasa udah gak aman lagi, Mr. Beaver mengajak ketiga bocah lainnya untuk pergi menemui pasukan pemberontak. Di tengah jalan mereka bertemu dengan sesosok pria tua yang brewoknya panjang banget. Pria ini adalah Santa Claus yang kemudian memberi hadiah kepada ketiga bocah itu. Lucy mendapat hadiah sebuah jamu ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Susan mendapat busur panah dan trompet sakti yang bisa memanggil bantuan dengan secepatnya. Sedangkan Peter mendapatkan pedang dan tameng Raja Narnia. Setelah dapat hadiah dari Santa, mereka akhirnya sampai ke perkemahan pemberontak. Di sana, ketiga bocah itu dipertemukan dengan pemimpin Narnia yang sebenarnya. Welcome, Peter. Welcome, Susan and Lucy. Dia adalah Aslan, seekor singa raksasa yang sangat bijaksana. Aslan paham kalau masih kurang 1 orang lagi yang seharusnya datang menemui dia, yaitu bocah pengkhianat Edmund. Jadi dia mengirim pasukan untuk membebaskan Edmund dan berhasil membawanya kembali. Setelah diomelin sama Aslan, Edmund menyesal karena mengkhianati keluarganya sendiri dan memutuskan untuk membantu Aslan mengalahkan sang penyihir. Namun sang penyihir datang duluan ke perkemahan itu dan mengancam Aslan akan menghabisi seluruh penduduk Narnia jika dia tidak menyerahkan Edmund kembali kepadanya. Aslan benar-benar paham kalau sampai Edmund kembali ke tangan penyihir maka dia bakal dibunuh dan ramalan yang tertulis tidak bakal jadi kenyataan. Jadi dia malah mengorbankan dirinya dengan datang sendirian menemui sang penyihir.
Aslan ditangkap dan disiksa, bulu-bulunya dipotong dan dikumpulkan. Lalu sang penyihir menghabisinya di atas meja batu, tempat di mana dunia Narnia pertama kali diciptakan. Diam-diam dari kejauhan, Lucy dan Susan melihat kejadian itu. Mereka merasa terpukul dan sangat bersedih atas kematian Aslan. Lucy teringat jamu ajaib pemberian Santa dan berusaha memberikannya kepada Aslan. Tapi jamu itu nggak bisa digunakan kepada makhluk yang sudah mati. It's too late. He's gone. Setelah kematian Aslan, Peterlah yang menggantikan dan memimpin pasukan pemberontak yang tersisa. Masalahnya, sang penyihir masih bersikeras untuk menguasai Narnia sepenuhnya. Jadi dia menantang Peter untuk berperang. Sang penyihir mendekat ke medan pertempuran dan penampilannya terlihat sangat berbeda. Dia memakai helm singa yang dilengkapi oleh bulu yang diambil sebelum membunuh Aslan. Dan peperangan pun akhirnya dimulai. Di lain tempat, Lucy dan Susan menghabiskan semalaman berada di samping jasad Aslan. Ketika mereka pergi, dengan seketika meja batu itu terbelah menjadi dua dan jasad Aslan pun menghilang. Namun disinilah keajaiban terjadi. Dengan disinari matahari terbit, Aslan bangkit dari kematian. Ternyata meja batu tempat Aslan dibunuh memiliki ilmu sihir yang sangat kuat. Di situ tertulis jika ada yang dibunuh di atas meja itu, tapi dia tidak bersalah, maka dia akan dihidupkan kembali. Aslan ini kan nggak punya salah apa-apa terhadap sang penyihir, namun dia dibunuh secara kejam di atas meja itu. Jadi dia berhak dihidupkan kembali. Di medan pertempuran, pasukan Peter terlihat udah kalah. Sang penyihir menggunakan kesaktiannya dan merubah lawan-lawannya menjadi patung. Namun dengan kembalinya Aslan, mereka punya kesempatan untuk menang. Aslan sendiri punya kesaktian yang bisa mengembalikan patung-patung itu ke wujud aslinya. Peter hampir tewas karena duel dengan sang penyihir. Untungnya Aslan menyelamatkannya dan menerkam sang penyihir hingga tewas. Kemenangan Aslan dan Peter membawa Narnia kembali ke masa kejayaannya, dan ramalan pun akhirnya jadi kenyataan. Peter, Susan, Edmund, dan Lucy diangkat menjadi raja dan ratu Narnia. Bertahun-tahun kemudian, keempat bocah yang dulunya nyasar di Narnia itu sudah tumbuh dewasa. Di saat mereka lagi menjelajahi hutan dengan naik kuda, Peter tak sengaja melihat ada tiang lampu yang sepertinya udah gak asing lagi. Dan akhirnya dia teringat kalau pintu masuk lemari letaknya nggak jauh dari lampu itu. Mereka berempat akhirnya masuk pintu tersebut dan kembali ke dunia nyata. Disitulah mereka bertemu dengan Profesor Kirk yang meminta keempat bocah itu untuk menceritakan petualangannya. What are you all doing in the wardrobe? Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.